Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fadlan muhtaramin wa mukarramin 'alim wa ulama wa hujjaj. Para masyarakat secara biasa khusus ketua yayasan dan ketua DKM serta pengurus Masjid Al-Jihad, dan semoga senantiasa diberikan keistiqomahan, barokah ilmu, umur, harta, jiwa dan raganya, dan semua jemaah yang hadir pada subuh kali ini. Juga moga-moga senantiasa diberikan keberkahan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha Kuasa, yang telah beberapa hari lalu kita peringati tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu ayat yang luar biasa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ayat yang luar biasa yang masih berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Zat yang Maha Suci, Zat yang Maha Esa, Maha Suci Allah ta'ajub terhadap kesucian Allah Subhanahu wa taala yang telah mengasrokan, memperjalankan hambanya abdul jasad wa ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra wal Mi'raj dengan iktibar yang bisa kita ambil baik dari segi Rasulullah sendiri maupun bagi umatnya. Semoga keberkahan Isra wal Mi'raj semakin meningkatkan pengetahuan kita antara hak dan batil, antara ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Ternyata umat yang beriman semakin tersaringkan, siapakah yang istiqomah dan siapakah yang tidak istiqomah. Semoga kita diberikan istiqamah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya, hingga semoga kita semua sampai kepada kita semua, dan semua kita dijadikan sebagai umat Rasulullah yang diakuinya sebagai umat di akhir zaman ini, yang nanti mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini kita masih membahas tentang daripada sifat libasihi sallallahu alaihi wasallam, style atau bahasa kita. Kenapa? Karena moga-moga kita tidak termasuk daripada umat Rasul yang membenci daripada style yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian pemikiran yang patut kita sayangkan, di mana ketidaksabaran terhadap satu oknum, terhadap satu kelompok menjadikan membabi buta seakan-akan tidak menyenangi apa-apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belum bisa menjalankan secara 100%, ataupun yang kita ambil hanya dianggap yang kita mampu dan penting-penting saja, setidak-tidaknya kita tidak menjadi bagian daripada orang-orang yang mustahzi'in, orang-orang yang
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Boleh saya minum, Pak? Boleh. Saya cuma minum. Qala, ini masih menceritakan tentang setel Nabi Muhammad SAW dari kawannya kepada Imam Al-Qasqalani yaitu fil Mawahib. Qala telah berkata Imam Al-Qasqalani, wa kanat siratuhu sallallahu alaihi wasallam fi malbasihi ataqwa wa anfa'a lil badani wa akhaffa alaihi. Jadi bahwasanya keberadaan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berpakaiannya itu adalah lebih sempurna, paling sempurna, wa anfa'a dan lebih manfaat dan lebih bermanfaat lil badani wa akhaffa alaihi. Jadi di dalam cara berpakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah paling sempurna. Artinya apa? Style daripada pakaian yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengutamakan satu keindahan. Yang kedua mengutamakan daripada kebersihan, memilih sesuatu yang terbaik tapi tidak menonjolkan kepada kesombongan, tidak menonjolkan kepada kehinaan, mengutamakan daripada kerapian, kesesuaian, tidak glamor, tidak caper sehingga menimbulkan ujub, takabur, riya. Itulah cara berpakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting, pakaian yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup aurat, paling sempurna, paling manfaat bagi badannya dan paling ringan, artinya tidak memberatkan diri. Fa innahu, karena kan sesungguhnya lam takun imamatuhu, imamah yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamahnya yang dipakai di kepalanya, bil kabirati, lam takun imamatuhu bil kabirati, tidak terlalu besar, tidak kebesaran yang mana apabila imamah itu besar, allati yudhi'abuha, sehingga dijadikan menyakiti ketika merasa sakit kepalanya, merasa berat kepalanya ketika memakainya. Jadi imamah yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu kebesaran. Wa yuqifuhu, dan juga melemahkan, dikarenakan keberatan akhirnya jadi lemah. Wa yaj'aluhu murtatan lil afat, dan imamah yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dapat menolak daripada afat, berfungsi kalau musim dingin menjadi hangat, berfungsi ketika musim panas tidak terlalu kepanasan. Wala bisahir, dan juga imamah yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu kecil. Allati taqsuru an baqayat ar-ra'si, yang sehingga mengurangi daripada kekuatan kepala karena tertekan daripada memakai imamah ini sehingga kepala menjadi tertekan. Wal hadri wal bardi, dan juga di sini berfungsi bahwasanya imamah tersebut tidak menjadikan tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, jika berfungsi pada musim panas dan dingin. Ini tetap bahwasanya imamah Nabi Muhammad SAW berfungsi dan bermanfaat juga bagi kesehatannya. Wa kadzalika ardiyatu wal uzur akhaffu 'ala al-badan bil ghariyah. Seperti itu juga apa yang dipakai oleh ridanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rida berkaya sorban rida. Wal uzur itu jamak daripada izar, yang mana kita artikan kemarin itu sarung, tapi kalau bahasa sekarang itu izar itu namanya celana itu izar, celana, sarung yang sudah ini di kaki, nanti itu izar. Akhaffu 'alal badan, lebih ringan-ringannya atas badan min ghairiha, daripada yang lainnya. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam yutawwilu akmamahu wa yuwassi'uha, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah memanjangkan daripada lengan bajunya secara berlebihan dan tidak
gamis ini termasuk pakaian favorit bagi Nabi Muhammad SAW. Silakan Anda tidak suka gamis, Anda sukanya batik, pakai batik, tapi nggak usah bolong-bolong yang pakai gamis. Dan silakan yang pada suka gamis juga jangan menjadikan takabur, jangan menjadikan sombong. Pakailah, niatkanlah bahwasanya pakaian yang kita pakai apabila memang sesuai dengan apa yang disukai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, niatnya adalah ittiba ila Rasulillah SAW, sehingga mendapatkan pahala karena niatnya ittiba. Maka sesuatu yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya jemaah sekalian, bahkan nakum qamis Rasulullah SAW ila ruskhi. Ada pertanyaan, bagaimanakah lengan baju yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW? Maka nakum qamis Rasulullah SAW ila ruskhi. Bahwasanya lengan baju Rasulullah SAW itu adalah sampai pergelangan. Dalam riwayat yang lain sampai jari-jarinya. Warsuhu mafsidu ma bainal kaffi was-sa'idi minal imsak. Ya, itu pergelangan. Maka Rasulullah SAW ma'al asab. Dalam riwayat ini diceritakan bahwasanya daripada lengan bajunya Nabi Muhammad SAW itu beserta daripada jari-jarinya, artinya sampai jari-jarinya. Tapi tidak sampai keluar jari sehingga tangannya masuk semua ke dalam lengan bajunya Nabi Muhammad SAW. Wa kana qamisuhu sallallahu alaihi wasallam faqul ka'bayn, dan bahwasanya gamisnya, baju gamisnya Nabi Muhammad SAW itu faqul ka'bayn, di atas tumit. Jadi Rasulullah SAW memberikan ajaran ketika membuat gamis. Gamis kalau pada sekarang yang pakai gamis yang umum dipakai itu adalah bahwa tingginya itu di atas tumit, tingginya di atas tumit. Bagi laki-laki kalau perempuan dianjurkan lebih ke bawah atau izarnya atau celananya itu sampai bahkan di bawah mata kaki. Wa kana ummuhu ma'al asabi, dan adapun lengan daripada lengan bajunya gamisnya seseorang itu adalah sampai beserta dengan jari-jarinya. Gamis sampai bajunya sampai jari-jarinya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza labisa qamisan bada'a bima yaminihi. Ketika Nabi Muhammad SAW itu memakai daripada baju gamisnya, Rasulullah SAW memulai dengan bagian yang kanan, memakai dengan daripada bagian yang kanan. Rasulullah mengajarkan kepada kita hal-hal yang luar biasa, sampai pakaian-pakaian aja kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dalam berpakaian itu juga dianjurkan sekali lagi adalah menjaga hati. Jangan sampai pakaian yang kita pakai mengandung unsur ria, atau ya, seolah-olah wah ini pakaian kebesaran orang alim. Karena satu hal yang tercela apabila orang hatinya masih kotor, peranginya masih kotor, memakai pakaian orang alim, sedangkan pakaian orang alim itu dipakai hanya untuk pamer, untuk gaya-gayaan, untuk menutupi keburukan dan sebagainya. Itu sangat tercela di dalam agama. Hendaklah setel pakaian yang kita pakai moga-moga juga sesuai dengan hati atau kalbu rohani kita, sehingga tidak menggambarkan bahwasanya identik dengan kemunafikan. Wa'an Qurrata bin Iyas radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahdin min Muzainata linubay'ahu. Bahwasanya diceritakan dari sahabat Qurrah bin Iyas, semoga Allah meridhoinya, yang berkata, aku datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW itu ada pada suku daripada Ibnu Zainab.
Untuk apa? Untuk melakukan jual beli. Untuk datang melakukan jual beli. Dan ternyata wanita sirul komisi bahwasanya kancing baju gamisnya Nabi Muhammad SAW itu apa bahasanya longgar sehingga al-khalqu yadi fi jaybi komisi ketika maka aku masukkan daripada tanganku ke dalam sakunya jubahnya Nabi SAW menyentuh daripada khotam nubuwah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad SAW manusia yang luar biasa. Kemudian bahwasanya diceritakan juga wakana ahabbu siyadi, dan adapun pakaian yang paling disukai, termasuk pakaian yang disukai oleh Nabi, paling disukai oleh Nabi selain daripada gamis tadi, itu adalah al-habirah. Habirah itu kalau di sini kemudian oleh musannif dikatakan burdun Yaman. Jadi gaun yang bercorak Yaman. Muzayyadun muhassanun, yang yang dibikin keindahan dan yang dibaguskan. Jadi termasuk yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah burdah Yamani yang dinamakan dengan pakaian hibar. Pakaian hibar itu termasuk pakaian kesukaan yang dimiliki dan yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Wa kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam burdani aqdani, wa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya dua burdah yang dua-duanya warnanya hijau. Fihi ma khututun, yang di dalamnya ada garis-garis yang juga udurun hijau labatan tetapi tidak hijau murni. Tadi saya sempat lihat gambarnya, kalau di itu burdah yang dimiliki oleh Nabi bentuknya hijau, tetapi di situ ada ada kayak garis-garis hijau yang tidak murni, hijaunya tidak sangat hijau. Dua burdah yang gambaran dua burdah yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bapak-bapak bisa lihat istilahnya, mungkin bukan aslinya, itu nanti di searching di Google gambar sebenarnya ridanya Nabi kayak apa, burdahnya Nabi kayak apa, terus gamis yang dipakai Nabi itu kayak apa. Meskipun umpamanya itu bukan bentuk aslinya, minimal ada gambaran, oh ini yang namanya komisun ini, yang dinamakan izar itu begini, itu yang dinamakan burda itu begini, dinamakan dengan rida itu begini. Itu ada, kalau nanti mau membuka di Google kalau sementara, atau punya buku atau kitab tentang kitab Surah Nabawi yang ada gambarnya juga biasanya ada. Wakana sallallahu alaihi wasallam yujibu siyabul matruk, mengagumkan pakaian-pakaian hijau yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenakan, karena di samping warna yang disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu warna putih, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyukai warna hijau. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'alaihi hullatun hamra'u ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi. Diceritakan dari Abi Juhaifah, semoga Allah meridhoinya. Juhaifah berkata bahwasanya aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang dililitkan, memakai pakaian yang dililitkan ulah yang warnanya merah, keadaan yang andurut. Jadi seolah-olah aku itu melihat daripada kepada kilat yang ada di kedua kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhulatu bidhammi, walhulatu dengan dhammah, bahasa itu izarun pakaian. Izar itu kayak sarung celana yang rida. Wala takunu hulatu illa min sawbaini aw sawbin lahu
Dan ini sama, karena kadang-kadang kita masih lihat, saya kemarin pas Jumat Jumatan di satu masjid, ada jamaah datang awal, wis pakai gamis, wis pokoknya nyetil lah, ibadahnya nyetil. Pas kelihatan lehernya ternyata ada kalung emas. Wah, ini repot ini. Jamaah ahli ibadah ternyata laki-laki masih pakai kalung emas. Kita mau ngomongin jadi fitnah, nggak ngomong barisannya paling depan pakai gamis ganteng, nggak taunya pakai emas, nilai-nilai kan haram boleh. Jadi perbolehkan kan perempuan di dalam dimakan dengan khumur. Khumur di sini adalah kekutubi jamun khimarin wa huwa ma tukhatti bihi mar'atu ra'saha, sesuatu yang dibuat untuk menutupi daripada kepala seorang perempuan. Dikarenakan apa? Wakana yatabiul harira min asya. Ketika Nabi Muhammad SAW itu dipakainya itu ada yang mengiring-iringi berupa daripada sutra, sayang zahu dicopot. Boleh laki-laki itu, nggak boleh laki-laki itu dipakaikan daripada sutra. Ini gambar-gambar ini sebenarnya kan dari Nabi Muhammad sudah dapat isyarat, seperti ketika peristiwa daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ketika ada tamsil, ada i'tibar, ada surah, Nabi disuruh milih apa? Milih yang pertama, milih susu atau milih khamr. Yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW adalah susu. Juga ketika Nabi Muhammad SAW kaitannya kemarin Isra Mi'raj ada hikmahnya. Sebenarnya apa? Mungkin banyak sebagian daripada umat Islam ini kadang-kadang kalau membahas Isra Mi'raj itu intinya adalah sholat. Sebenarnya di luar itu banyak. Bagi Nabi sendiri karena Nabi ini adalah sosok yang Masya Allah, insanul kamil. Kalau ada orang ngaku-ngaku sebagai insanul kamil tidak pantas, karena manusia al-insan al-kamil yang paling pantas disematkan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Al-insan itu predikat manusia paling tinggi Bapak-bapak, karena manusia itu dalam bentuk bahasa Arab itu dalam Al-Quran kan ada namanya manusia, namanya al-bashar. Ada manusia namanya selain bashar anas. Kemudian ada al-insan. Insan ini predikat tertinggi karena kalau al-bashar, basyariyah bentuknya adalah bentuk fisik. Nah ini kita yang lagi pelajari ini adalah Nabi Muhammad SAW ketika dalam style berpakaian adalah dalam bentuk basyariyahnya. Basyariyah ini harus didukung supaya nanti ketika dalam konteks manusia sebagai anas, konteks manusia sebagai makhluk sosial itu bisa mengimbangi, tidak menjadi satu anggapan di kalangan umat yang lain bahwasanya muslim itu dekil ketegungan, muslim itu dekil, umel, sehingga ada image itu sampai lari ke lembaga-lembaga pendidikan Islam. Seperti contoh, banyak orang-orang di perkotaan kalau mengatakan apa? Jangan pesantren itu jorok, budigen dan sebagainya. Tapi kalau kita tanya sekarang ini lembaga pendidikan yang paling bagus bertahan tetap belajar apa? Pesantren. Sekolah yang stres sekarang siapa? Yang sekolah orang tuanya sekian persen, orang tuanya stres. Tapi alhamdulillah mayoritas pesantren, terutama pesantren-pesantren salafiyah itu masih konsisten, masih istiqomah, tetap mengadakan pembelajaran tatap muka dan ketemu langsung antara guru dengan ustadznya, antara guru dengan masyayikhnya. Dan ini sistem pendidikan yang paling penting dikarenakan pendidikan semacam itu akan turun keberkahan dan akan berlaku bahwasanya al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Ini kadang-kadang yang tidak disadari oleh para pemerhati, oleh para praktisi pendidikan itu karena mengutamakan ilmu, menafikan adab. Padahal di dalam agama itu aturan akhlaknya adalah al-adabu fawqal ilmi.
berjuang. Dan ini merupakan satu proses yang cukup panjang, proses yang cukup panjang, sehingga manusia-manusia itu minimal yang mengenal daripada dirinya sendiri, mengenal hidup aja susah. Kadang-kadang ada orang mungkin ketika saya ketemu dengan seorang mungkin dikatakan ya ahli ilmu, tapi ilmunya ini adalah ilmu yang sungguh ini, cuma bertanya apa sih yang dinamakan dengan hidup, apa sih yang namanya hidup. Nah, kalau ditanya apa sih yang namanya hidup, berarti maksudnya di sini adalah hidup bagi objeknya adalah manusia. Orang jawab hidup itu makan, minum, tidur, beraktivitas, itu hidup. Tak cukup. Dikarenakan apa? Dikarenakan manusia bisa dikatakan unsur manusia punya secara global dua unsur, jasmani dan rohani. Kalau jasmaninya hidup, rohaninya hidup, itu lebih dinamakan dengan hidup secara sempurna. Bagaimana hidupnya jasmani? Hidupnya jasmani kayak sekarang ini. Bagaimana hidupnya rohani? Hidupnya rohani adalah dengan zikrullah. Andai kan seorang hanya hidup jasmaninya, rohaninya tidak hidup, tidak pernah mengingat Allah, maka bisa disamakan dengan mayat hidup. Mayat hidup. Maka apa itu hidup? Kalau orang tahu apa itu hidup, selanjutnya dia juga akan bertanya untuk apa hidup, dan setelah itu nanti setelah hidup akan bagaimana, menemui kematian, yang mana kematian itu adalah merupakan awal kehidupan. Wa Zainab binti Mahrumah radhiyallahu ta'ala anha qalat ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asma'un mulayyataini. Bahwa diceritakan dari seorang Zainab binti Mahrumah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya dia berkata, ra'aitu, saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedang apa? Wa alaihi, dan atasnya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya itu adalah mempunyai daripada pakaian yang diciptakan, kreasi pakaian yang ukurannya diperkecil. Karena kita pernah dengar kisah ya Pak, Nabi Muhammad SAW itu menjahit pakaiannya sendiri. Ketika ada pakaian sobek, tak langsung. Zaman sekarang pakaian sobek diapain? Dibuang. Gak ada zaman sekarang orang pakai pakaian tambalan, itu kayaknya gak ada. Kalau ada tambalannya paling-paling bukan tambalannya, tapi tambalan yang gak kelihatan, sedikit lah yang ini. Kalau pakaian zaman dulu, masya Allah luar biasa, tak langsung dibuang. Dan ini banyak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau termasuk orang yang suka menjahit pakaiannya sendiri, mencuci daripada pakaiannya sendiri, menjadikan perbuatan-perbuatan yang kalau bahasa kita itu kan tugas perempuan, tapi sering juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya suka begini Pak, mencuci pakaian itu kewajiban siapa? Laki-laki yang ibu. Mencuci pakaian itu kewajiban istri apa suami? Mencuci pakaian kewajiban istri. Memasak nasi kewajiban suami. Mencuci pakaian kewajiban suami. Ngepel rumah kewajiban suami. Kan suami itu perlu punya kewajiban memberikan sandang, papan, pangan. Masa dikasih makan beras gitu? Berarti kewajibannya juga memasak. Kasih baju, masa dikasih baju kotor istrinya? Berarti yang kewajiban nyuci adalah suami. Tapi kenapa yang melakukan istri? Karena suami-suami punya kartu sakti. Orang siapa yang taat kepada suami, taat kepada Allah, Rasulnya, taat kepada suaminya masuk surga. Taat enggak sama suami, bercicing loh, gitu kan? Itu namanya suami punya kartu sakti. Tapi kalau mau mengikuti bagaimana Rasulullah SAW, dan juga dicontohkan oleh para ahli ulama, itu mereka tidak segan-segan membantu pekerjaan yang dalam kacamata awam itu adalah pekerjaan merupakan kerjaannya perempuan, tetapi sebenarnya
Tetapi bagaimana seorang suami bisa menjadikan istrinya yang batinnya tenang, menjadikan batinnya sakinah, yang memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan dan sebagainya. Cuma kadang-kadang orang Islam sekarang itu udah yang penting istri dikasih duit sudah tenang, dia tidur bareng udah tenang. Unsur-unsur batin yang lain sebenarnya lebih urgent yang kaitannya benar-benar harusnya unsur yang menyuruh kepada batin ini banyak ditinggalkan. Bahkan ada yang pikirannya apa batin sunnah Rasul malam Jumat itu repot itu. Jumat itu repot. Itu bukan begitu, Pak. Maksudnya bukan begitu. Sehingga yang terjadi masya Allah sekarang ini luar biasa ya. Ada perempuan dizalimi oleh laki-laki dan mungkin sebaliknya akibat daripada emansipasi wanita. Ini mari kita mencontoh kehidupan Rasulullah, bagaimana Rasulullah dengan istri-istri beliau, bagaimana Rasulullah tidak canggung-canggung melaksanakan mengerjakan sesuatu yang mungkin kadang-kadang itu menyerupai dengan kita banyak pekerjaan perempuan, tapi Rasulullah masih mau melaksanakan, masya Allah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa yatawakkau ala Usamah radhiyallahu ta'ala anhu alaihi thawbun titriyun wa tawashshaha bihi wa shalla bihi. Bahwasanya diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, semoga Allah meridhoinya, meridhoi beliau, anna Nabi sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar, beliau bersandar atas Usamah radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi thawbun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di atasnya itu adalah bahwasanya di atas daripada ini memakai pakaian yang yang kotor ya, bukan kotor, katar ya, sifatnya katar. Nah, terus kemudian kota wasahabi fasolabihi, dan dia meletakkan di atas bahunya, kemudian sholat dengan, artinya salah satu pakaian yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah pakaian yang asalnya kayak katar-katar yang negara katar itu. Dan termasuk ini adalah waqitriyun nisbatun ila fitri wa huwa ma'un minal burudil yamaniyah. Jadi gaun yang berasal daripada Yaman, yang gaun tersebut tutasadu min qitnin, yang mana gaun tersebut itu disusun, diambil dari bahan aslinya adalah kapas. Ini termasuk gaun yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya kembali meruncak bila kepada peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi itu bukan hanya suci, bahkan telah disucikan ketika hendak menerima perintah sholat itu sempat dibersihkan zahirun wa batinan, bedah cerita dalam kitabnya oleh malaikat Jibril, diberikan tamsil yang luar biasa. Dan salah satu tamsil, salah satu akibat, salah satu surah gambaran yang kita harus hati-hati adalah ketika Nabi Muhammad SAW diperlihatkan sosok perempuan, yang mana perempuan tersebut sudah tua renta tapi bersolek, menggambarkan dunia. Hati-hati jangan tertipu dunia, karena dunia yang tertua renta ini tiap hari bersolek, sehingga banyak orang menjadikan dunia sebagai orientasi utama, sebagai tujuan hidup. Jadi ini adalah kehati-hatian kepada kita semua. Hadis lagi, wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata khudaratin wa alaihi bitrun min sya'rin aswad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu pagi, dan beliau adalah termasuk orang yang rapi, dikarenakan beliau itu kemana-mana membawa daripada sisir, dan sisir warnanya adalah warna hitam. Wa 'an Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memakai jubah. Memakai apa? Jubah. Apa itu jubah?
Tapi ketika Nabi Muhammad SAW bepergian peperangan atau apa, biasanya memakai pakaian yang agak sempit. Tidak sempit banget, tetapi pakaian yang istilahnya di badan itu ketat sehingga memudahkan daripada pergerakan beliau dalam kondisi safar. Inilah sebagian daripada style pakaian yang digunakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sangat sederhana, tidak tidak menggambarkan daripada kesombongan, dan selalu bahwasanya Rasulullah mengajarkan kepada kita bentuk kesederhanaan. Bentuk kesederhanaan. Jangan sampai sesuatu yang kita sederhana pakai menjadikan wah seolah-olah saya ini bagikan orang ahli sufi. Karena ternyata jamaah sekalian, yang membuat seseorang itu ria itu bukan hanya kemewahan, bukan hanya kewahan, tapi terkadang sesuatu yang sifatnya sederhana bahkan terkesan bahwa orang itu adalah zuhud, ini juga bisa menjadikan dia ria. Contoh, mau pergi ke masjid, gayanya udah kayak orang zuhud, jalan nggak nengok-nengok, tapi dalam hati nggak menjaga hati, nggak kayak saya ini seperti orang zuhud, jadi nggak nengok kanan kiri, tapi dalam hatinya nggak terjaga. Memang bentuknya zuhud, tetapi ternyata dalam hatinya ada ria. Bahkan ada sebaliknya, memang niatnya adalah seperti orang yang ria, jadi gayanya gaya wah supaya keriaan itu. Nah, ini yang tidak diajarkan oleh Nabi. Bentuk kesederhanaan, bentuk daripada ketidaksombongan Nabi, bentuk tidak cari perhatiannya Nabi adalah luar biasa, karena selalu dilandasi dengan kemudian meluruskan bahwa segala sesuatu yang beliau gunakan itu adalah merupakan bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini jadi ladang kita semua, Bapak-bapak, apabila ya Allah ditakdirkan harus bantu nyucinya niatnya adalah supaya dipakai untuk ibadah, berarti nyucinya bernilai ibadah. Nyetrika baju juga nilainya jadi ibadah, membeli baju nilainya jadi ibadah, memakai pakaian dengan niat ittiba ila Rasulillah juga niatnya adalah merupakan bentuk ibadah. Tapi yang tidak kalah pentingnya, apabila kita pasrahkan sesuatu yang hendak kita pakai untuk kullama kita rasul ilal wajib wa wajib. Contoh, kita sholat, kita ibadah perlu pakaian yang suci, bukan hanya pakaian bersih. Hati-hatinya begini, banyak orang menyepelekan, saya sudah tidak mau mencuci, istri saya tidak boleh capek, mau cukup pakai pembantu. Hati-hati, kalau memang memasrahkan sesuatu yang sesuatu tersebut adalah untuk beribadah kepada Allah, diperlukan kesucian kepada orang, maka ajarilah orang tersebut tentang bab kesucian. Apalagi bagi sekarang musim hujan, orang gampang cuci pakaian di laundry. Hati-hati, lihat itu terjamin gak kehalalannya, bukan kehalalannya kapan kan? Kesuciannya. Jangan sembarang laundry, jangan sembarang laundry. Umpamanya maaf, yang penting laundry ternyata laundrynya maaf non muslim, nggak tahu yang namanya suci, taunya bersih aja, ucap-ucap dan airnya ini segala macam. Hati-hati. Dan juga umpamanya kita ingin melakukan bisnis macam itu, membuka bisnis jasa laundry dan sebagainya, jagalah kesucian, karena kesucian dari pakaian ini akan mempengaruhi keabsahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu